Jumpa lagi di TV. Ya, ini adalah Tecno Camon 20 Premier 5G, sebuah smartphone Tecno tahun 2023 yang paling menarik yang kita pernah coba nih. Ya, jarang-jarang nih ada sebuah smartphone di bawah 6 juta punya internal storage 512 GB. Ya, nggak salah dengar, storage-nya 512 GB. Tidak hanya itu, dia juga punya SoC kenceng, Dimensity 8050. Desainnya luar biasa mewah, dari pertama kali megang juga udah terasa. Kamera utamanya 50 megapiksel, punya sensor shift OIS. Kamera ultrawide-nya 108 megapiksel dan ini udah autofocus. Lalu speaker stereo dan masih banyak lagi nih ya. Ya, persaingan di kelas harga segini emang panas bener ya tahun ini ya. Dan di atas kertas memang terlihat luar biasa yang satu nih. Tapi apakah memang sebagus itu? Apakah kemampuan kameranya sudah cocok untuk kalian? Nah, simak reviewnya kali ini. Ya, akhir-akhir ini grup Transsion Holdings ini emang lagi gencar-gencarnya merilis smartphone yang luar biasa. Mau Infinix, mau Itel, mau Tecno, semua nggak pakai ngerem tahun 2023 ini. Nah, sekarang giliran Tecno beraksi kembali lewat smartphone kelas menengah yang premiumnya ini ya. Nah, Tecno Camon 20 series ini ada dua versi ya. Ada Tecno Camon 20 Pro dan ada Tecno Camon 20 Premier 5G. Yang satu ini, yang Premier 5G ini adalah varian paling tinggi. Sedangkan yang Tecno Camon 20 Pro itu merupakan varian yang lebih terjangkau. Perbedaan spesifikasi keduanya ada di SoC-nya. Yang Premier 5G pakai Dimensity 8050, sementara yang 20 Pro pakai Helio G99. Menariknya, di varian 20 Pro ini, dia punya back cover yang mirip dengan varian Premier. Sama-sama pakai vegan leather dan sama-sama terlihat mewah. Selain desain, hal yang diunggulkan di varian 20 Pro ada di kameranya. Dia pakai 64 megapiksel sensor RGBW dengan hasil foto yang lumayan oke. Kemudian dengan kamera selfie-nya yang 32 megapiksel. Ini contoh hasil fotonya. Ya, itu sekilas mengenai varian 20 Pro. Tapi untuk video kali ini kita akan lebih fokus membahas varian yang paling tinggi, yaitu Tecno Camon 20 Premier 5G. Iya, namanya agak panjang, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kita mulai dari paket penjualannya. Tentunya dalam sini ada unitnya dan ada screen protector yang langsung terpasang. Lalu kemudian seperti biasa, ada chargernya. Iya, masih ada dong chargernya, 45 watt di sini chargernya ya. Lalu ada kabel USB-C dan ada dokumen, ada SIM tray ejector juga. Di sini juga ada headset dan ada case yang super spesial. Nah, kalau kalian sering belanja case, harusnya kalian udah nggak asing lihat model case tritone seperti ini ya. Jarang sekali ada produsen yang ngasih case sebagus ini dalam box. Biasanya ya cuman clear case aja. Desainnya ini overall sangat mewah dan elegan. Back covernya itu pakai desain geometri dan materialnya pakai vegan leather. Iya, kulit ya, vegan leather tapi ya memang ya. Membuatnya sangat nyaman kalau digenggam. Area modul kameranya itu punya desain yang lebih glossy. Tecno menyebut bagian modul kamera ini terbuat dari keramik. Kemudian bagian frame-nya terlihatnya nih metalik ya. Walaupun materialnya polikarbonat, tapi ini juga kokoh banget ini. Untuk opsi warna ada Dark Welkin, lalu ada Serenity Blue. Dimensinya 161,9 x 74,3 x 7,8 mm. Jadi cukup tipis sebenarnya ya. Sisi kanan itu ada tombol power dan ada tombol volume. Di sisi atas ada mikrofon dan ada speaker di sini. Sisi kiri ini kosong ya, polosan. Di bawah ini ada SIM tray dual SIM tanpa slot micro SD, tapi ya udah 512 ya. Buat apa lagi micro SD? Lalu ada port USB Type-C dan ada speaker lagi. Ya, speakernya ini stereo dan dilengkapi fitur DTS dan juga sudah disertifikasi Hi-Res Audio. Nah, menurut kami dari segi kualitas suaranya ini oke-oke aja lah ya. Belum yang luar biasa spesial, tapi karena di kelas harganya masih ada aja yang pakai speaker mono, ya nggak terlalu banyak protes lah soal yang satu ini. Udah stereo, udah oke banget kok. Beralih ke sisi depan, layarnya adalah layar 6,67 inci, panel AMOLED, resolusinya Full HD+, refresh rate-nya up to 120Hz dengan pengaturan 60Hz, 90Hz, 120Hz, dan auto switch. By default, dia terpasang di auto switch, di mana sistem akan menyesuaikan refresh rate tergantung pada aplikasinya. Nah, untuk brightness, saat kami uji, maksimum brightness-nya ada di kisaran 500 nits. Ini lumayan tinggi ya. Ini di dalam ruangan. Saat dipakai outdoor, dia juga nyaman nih, aman banget layarnya. Konten masih kelihatan cukup jelas di bawah sinar matahari.
Terkait warna layar, di sini ada dua mode warna ya. Ada mode bright color dan ada original color. Defaultnya terpasang di original color yang berdasarkan hasil tes kami, color gamutnya ada di kisaran 150% sRGB. Sedangkan untuk bright color ada di sekitaran 170% sRGB. Kedua mode ini warnanya gonjreng banget ya, kurang pas untuk editing sebetulnya ya. Saran kami pasang di original color aja supaya saat lihat konten warnanya tidak berlebihan seperti di mode bright color. Nah, kalau bicara respon dari layarnya, ini udah cukup responsif ya untuk berbagai kegiatan, terutama buat gaming, tidak terasa ada delay yang mengganggu saat kami uji. Lalu karena dia AMOLED, di sini terdapat fitur Always On Display, tapi sayangnya belum ada pengaturan waktunya, dan AOD ini hanya bisa aktif 10 detik saja. Kita harus tap layarnya atau angkat HP-nya untuk mengaktifkan AOD-nya setelah 10 detik. Nah, di atas layar ini ada kamera selfie di bagian punch hole. Ya, ini pakai punch hole dong, harga segini ya. Ini adalah kamera 32 megapiksel bukannya f2.4, menggunakan sensor Samsung di sini yang ukurannya 1/2,8 inci. Video recordingnya up to 2K 30 fps dan dia juga punya 1080p 60 fps. Lumayan, masih ada 1080p 60 fps di sini, kan banyak ya yang selfie-nya tuh mentok di 1080p 30 fps doang. Kurang asik lah kalau buat ngonten. Di bezel atas layarnya juga terdapat LED flash untuk membantu kamera selfie saat lagi low light banget nih. Ini umumnya kita temui di smartphone buatan Transsion Holding, tapi jarang dimiliki oleh smartphone dari brand lain. Nah, kalau bicara soal bezel layar, smartphone ini termasuk yang simetris untuk kiri dan kanan atau atas dan bawah, membuatnya terlihat semakin premium lagi. Beralih ke belakang, ini adalah modul triple kamera plus 1 LED flash. Untuk kameranya nih ya, dia terdiri dari kamera utama 50 megapiksel bukannya f1.77. Ini ekuivalen dengan 23 mm untuk lensanya. Untuk sensornya dia pakai sensor Samsung dengan ukuran 1/1,56 inci. Jadi lumayan besar di sini. Yang uniknya di sini Tecno menggunakan sensor RGBW. Ya, W ini artinya ada white-nya atau putih ya. Dikatakan Tecno ini bisa membantu sensor menangkap cahaya lebih baik. Memang biasanya RGBW seperti itu ya, lebih terang dia. Nah, dilengkapi juga dengan sensor Shift OIS atau Optical Image Stabilizer, sebuah teknologi yang langka banget di kelas harga segini. Di bawah 10 juta aja nih langka sebetulnya ya. Biasanya untuk OIS yang bergerak itu elemen lensanya, tapi kalau yang ini sensornya yang geser. Tapi apakah sensor shift itu jaminan lebih baik dibandingkan OIS yang di lensa? Itu belum tentu. Yang penting nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa. Perekaman video untuk kamera utamanya ini maksimum sampai 4K 30 fps dan 1080p 60 fps juga tersedia di sini. Kemudian ada kamera ultra wide. Di sini resolusinya 108 megapiksel sensornya nih ya. Field of view-nya adalah 114,5 derajat bukan f2.2 dan ini adalah autofocus ya, artinya kamera ultrawide ini juga bisa dipakai untuk kamera makro ya. Jadi mau fokus jarak dekat bisa nih pakai ultrawide-nya. Sensornya pakai sensor Samsung lagi dengan ukuran 1/1,67 inci. Lagi-lagi bukan sensor kecil. Biasa kalau kecil tuh 1/3, 1/2 sekian gitu ya. Ini 1/1,67. Untuk perekaman video kamera ultrawide ini bisa sampai dengan 4K 30 dan lagi-lagi 1080p 60 fps juga tersedia di sini. Ini jarang banget ya ada kamera ultrawide di kelas mid-range yang punya spek seperti ini. Bahkan di atas 10 aja susah nyarinya. Untuk slow motion di sini by default menggunakan kamera ultra wide-nya dengan pilihan resolusi 1080p 120 fps atau 720p 240 fps untuk real slow-mo-nya. Nah, kalau mau yang versi interpolasi itu ada 720p 960 fps. Ultra wide slow-mo termasuk hal yang langka di smartphone kelas harga segini ya. Sayangnya kita tidak diberi opsi untuk menggunakan kamera utamanya nih. Jadi ya lebar jadinya. Kemudian di sini ada kamera depth sensor 2 megapiksel untuk bantu efek bokeh. Lalu untuk membantu autofokusnya di sini juga ada laser focus sensor di sini ya. Mah, luar biasa ini. Ini benar-benar cam on banget di sini ya. Oke, kita lanjut ke spesifikasi internalnya. SoC-nya menggunakan MediaTek Dimensity 8050. Kalau dilihat dari spek SoC-nya, sepertinya ini adalah rebrand dari Dimensity 1300. Keduanya punya CPU dan GPU yang sama, sampai ke support memorinya pun sama. Ya, ini emang penamaan baru aja dari MediaTek. Tapi ini udah terkenal ya, yang satu ini 1300. Ini adalah SoC yang lumayan kenceng. Nah, untuk RAM 8GB LPDDR4X. Nah gitu, bagus nih, RAM-nya 8GB udah cukup. Yang penting adalah storage-nya setengah terabyte, 512GB UFS 3.1. 8512 ini sepertinya adalah perpaduan yang mantep nih untuk kelas harganya, apalagi ketemu sama SoC kenceng tadi ya. Nah, lanjut untuk baterai 5000 mAh. Chargingnya itu adalah charger 45 watt bypass charger
charging sayangnya belum tersedia di sini. Mungkin masih untuk yang satu dulu ya, yang brand yang satunya lagi. Semoga nanti Tecno bisa pakai juga ya. Nah, untuk OS dia pakai iOS 13, Android 13. Nah, ini kan asik nih ya, Android 13 out of the box untuk tahun 2023. Untuk bloatware-nya nggak terlalu banyak ya untuk unit yang kami coba. Sebagian masih bisa di-uninstall juga, jadi ya masih aman. Untuk iklan, sayangnya masih ada di sini dan cukup intrusif. Terutama iklan dari Palm Store. Saat kita menghapus notifikasi Palm Store dari panel notifikasi seperti ini, seketika layar akan ditutup dengan iklan full screen dan baru bisa kita tutup setelah sekitar 3 detikan lah ya. Iklan seperti ini ya agak mengganggu sebetulnya dalam penggunaan. App ini tidak bisa di-uninstall tapi bisa dimatikan sih notifikasinya dan app-nya juga bisa di-disable. Jadi ya bisa juga nggak ada masalah. Terkait update OS, Tecno belum memberikan detail akan sepanjang apa atau selama apa update versi Android dan security update-nya. Tapi informasi terbaru yang kami dapatkan dari Tecno, untuk Tecno Camon 20 series ini, versi Android 14-nya sudah dalam pengembangan. Jadi pengguna ada jaminan pasti dapat Android 14. Lumayan lah ya, masih diurusin software update-nya daripada nggak sama sekali. Untuk sensor, di sini ada G-sensor, ada ambient light sensor, ada electronic compass, dan ada gyroscope. Dan ini gyroscope tentunya hardware. Dari fitur keamanan, dia punya in-display fingerprint sensor. Ya, in-display fingerprint sensor. Kan pakai AMOLED ya, jadi pakai in-display fingerprint sensor. Lalu ada face unlock juga. Untuk cooling system, dia pakai perpaduan lembaran grafin, high polymer gel, dan vapor chamber yang ukurannya cukup besar. Nanti kita lihat efektivitasnya seperti apa. Untuk konektivitas tentunya dia udah langsung 5G sesuai dengan namanya. Ya 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6 dan Wi-Fi sharing bisa dilakukan di sini ya. Bluetooth-nya versi 5 dan untuk kodeknya ada SBC, AAC, Qualcomm aptX, LDAC, LHDC bisa semua. Untuk USB tentunya bisa OTG ya dan NFC tersedia di sini. Untuk display output via USB port sayangnya by default belum bisa. Nah, kita masuk ke pengujian performa ya sekarang. Untuk benchmark Antutu 9 dia dapat skor 698 ribuan. Sementara untuk Antutu 10 sementara ini belum bisa kita uji karena ada sedikit masalah sama Antutunya sepertinya ya. Kita lanjut ke Geekbench 5 single core 838, multicore 3062. Geekbench 6 single core di 1100, multicore di 3348. GFX Bench Car Chase Offscreen 1080p dia dapat 51 fps. 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited graphics score-nya ada di 8985. 3D Mark Wildlife Stress Test base score-nya di 4565 dengan lowest score di 4406. Jadi konsistensinya masih bisa di atas 90%, tepatnya 96,5%. Sementara itu pada saat pengujian CPU dengan CPU throttling test selama 30 menit kita dapatkan konsistensi di 68%. Jadi kelihatannya CPU-nya masih agak gampang throttling ya. Belum sampai 5 menit performanya udah turun di sini. Lanjut ke gaming gimana? Kita langsung aja hajar dengan Genshin Impact. Kita coba pakai setting highest 60 fps. Untuk skenario traveling 30 menit tanpa kipas pendingin tambahan. Frame rate itu rata-rata ada di 39 fps dengan fluktuasi yang cukup tinggi di sini ya. 3 menit pertama frame rate-nya bisa di kisaran 50 sampai 60 fps. Ini setting highest 60 ya, jadi SOC-nya sanggup sebetulnya. Tapi sayangnya setelah 3 menit dia mengalami throttling dan membuat frame rate-nya di kisaran 35 sampai 40 fps. Kemudian semakin ke belakang lama-lama dia turun jadi 30 sampai 35 fps dan sekali ada frame drop ke 20-an fps. Potensinya ada, tapi throttling-nya ini agak mengganggu nih. Jadi gamenya sedikit kurang nyaman dimainkan saat tidak pakai kipas. Untuk traveling sih ini masih playable, tapi untuk battle saat smartphone-nya udah panas jadi agak kurang playable, agak patah-patah aja di situ. Dengan setting seperti ini suhu di sisi layar itu paling panas 44 derajat Celcius, di bodi belakang itu paling panas di kisaran 47 derajat Celcius. Ini udah agak tinggi sih ya. Dan di jari sudah terasa agak pedas sedikit gitu ya. Penyebaran suhunya juga rasanya agak sedikit kurang baik padahal sudah pakai vapor chamber yang cukup besar. Kemungkinan besar ini terjadi karena back cover leather-nya ya, yang vegan leather tadi. Penyebaran suhunya tuh jelas beda nih kalau misalnya dia pakai back cover yang kaca. Harusnya bisa lebih meluas lagi. Oke, sekarang mari kita coba lagi, tapi sekarang kita pasang kipas di sini ya. Kipas aja ya. Untungnya walaupun back covernya pakai leather, penggunaan kipas itu masih ada efeknya. Frame rate rata-rata naik dari 39 fps jadi 48 fps. Game jadi jauh lebih nyaman dimainkan walaupun bukan yang paling stabil sih memang ya. Terkadang fluktuasinya masih ada kisaran 35 sampai 50 fps. Terasa seperti masih ada throttling sedikit, tapi karena dibantu kipas, suhunya cepat dingin dan frame rate-nya cepat balik naik lagi. Untuk ranking Genshin Impact rasanya ini pas di B-, tapi kalau pakai kipas ini rankingnya udah masuk ke B. Potensi frame rate-nya udah terasa sangat tinggi, tapi performanya bergantung pada pendinginannya.
Lanjut ke Mobile Legends, grafisnya ini bisa ultra dan refresh rate-nya juga di ultra. Ini luar biasa sih. Belum semua smartphone kebagian setting setinggi ini ya. Tapi setting seperti ini kayaknya agak berat ya. Saat dimainkan satu match masih bisa jalan di atas 100 FPS. Tapi smartphone udah kerasa agak anget di sini. Kalau digeber banyak match terus-menerus bisa drop juga di bawah 100 FPS. Lagi-lagi kalau dimainkan dalam waktu yang lama dengan setting seperti ini, harusnya dia dibantu dengan kipas supaya lebih stabil. Lanjut ke Subway Surfer ya. Game ini sayangnya belum bisa jalan di 120 FPS. Apapun setting refresh rate-nya, game akan tetap jalan di 60 Hz ya. Jadi frame rate-nya otomatis terkunci di 60 FPS juga. Lanjut ke Real Racing 3. Nah, game ini bisa jalan di 120 FPS. Keren ya. Frame rate-nya juga lancar, nggak ada masalah. Cuma yang perlu diingat, sebelum masuk game ini setting refresh rate-nya harus disetel ke 120 Hz. Kalau kita pakai auto switch nanti dia akan ketahan di 60 Hz aja. Jadi nyangkut di 60 FPS juga. Jadi settingan 120, dia bisa kok jalan 120. Nah, untuk game shooter, PUBG Mobile bisa terbuka sampai HDR Ultra atau Smooth Extreme. Sayangnya belum bisa 90 FPS di sini. Dengan setting Smooth Extreme, game berjalan lancar dan udah cocok lah sampai ke level kompetitif pun ya. Untuk game Call of Duty Mobile, setting grafisnya bisa sampai very high dengan frame rate max. Saat dijalankan, ya kita main Battle Royale, kita bisa dapat 60 FPS lancar. Sampai akhir match tidak merasakan ada frame drop yang mengganggu di sini. Ya, jadi dari segi gaming terlihat potensinya udah sangat mumpuni, tapi suhunya memang agak tinggi dan kestabilannya masih harus dibantu dengan kipas pendingin. Kalau kalian malas pakai kipas pendingin, ada baiknya settingnya jangan dipaksa mentok rata kanan. Turunin aja setting gamenya supaya lebih ringan, jadi HP-nya juga lebih adem. Kita lanjut ke pengujian baterai. Dengan local video playback 1080p, kita dapatkan bahwa baterai baru habis di kisaran 19 jam 11 menit. Hasil yang lumayan lah ya, lumayan. Bukan yang istimewa banget tapi udah lumayan. Streaming YouTube 1080p non-HDR selama 30 menit, baterai turun 3%. Nge-swipe di TikTok selama 30 menit, baterainya turun sekitar 4%. Sementara Genshin Impact 30 menit di highest 60 fps, baterai turun sekitar 13%. Ini hasil yang normal menurut kami. Oke, sekarang mari kita lihat chargingnya seperti apa ya. Ingat baterai 5000 mAh, chargernya ada di 45 watt. Dari 0 sampai 50% kita dapatkan dalam waktu 28 menit. Sementara untuk sampai penuh kita butuh waktu 1 jam 10 menit. Belum hasil yang luar biasa spesial, tapi udah lumayan lah untuk baterai 5000 mAh. Lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa, bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Tecno Camon 20 Premier 5G. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Yang lagi teman-teman lihat sekarang adalah video selfie-nya, saya rekam di resolusi Full HD 30. Dia bisa lebih dari itu, cuma nanti saya tes belakangan. Yang pengen saya cari tahu dulu adalah kemampuan mikrofonnya. Kualitas suaranya seperti apa, dipakai untuk vlogging untuk tanpa mikrofon eksternal itu udah cukup atau belum. Suara yang teman-teman dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya ya. Ini saya nggak pakai mikrofon eksternal, jadi kalau lebih hasil suaranya jadi seperti ini. Menurut saya, dari semua smartphone traction holding yang pernah saya coba, ini salah satu yang suara mikrofonnya mendingan sih. Biasanya kan smartphone mereka masih ada PR dan mikrofon, tapi kali ini saya bisa bilang sudah lebih baik. Suara saya nggak kedengaran cempreng dan input suaranya juga pas, nggak kegedean, nggak kekecilan. Sip lah, udah mantap. Lanjut ke kualitas video selfie-nya, gambarnya tajam dan ketajamannya pas ya, nggak berlebihan. Detailnya juga cukup tinggi, overall saya suka sama hasil videonya. Kalau ngomongin dynamic range, by default masih overexpose sedikit di bagian highlight ya. Tapi menariknya, di sini ada fitur HDR video jika kalian butuh dynamic range ekstra. Ini contoh hasilnya. Kelihatan gak bedanya? Dari yang saya lihat sih, dynamic range-nya memang lebih baik ya kalau pakai fitur ini. Tapi detailnya memang jadi menurun sedikit sih. Kemudian urusan stabilisasi video, sayangnya by default belum aktif nih. Kita harus aktifkan dulu fitur stabilisasinya yang kalau Tecno sebut itu Ultra Steady. Ini agak sedikit merepotkan sih, karena user awam belum tentu paham fitur-fitur apa aja yang mesti diaktifkan biar videonya stabil. Tapi ketika sudah aktif, kestabilannya sih mantep ya. Videonya bisa stabil dan stabilisasinya juga cukup rapi. Nah, dia juga punya fitur ekstra yaitu bokeh video, dan hasil blurnya sudah cukup rapi. Tapi konteksnya untuk pemisahan background sama orangnya aja ya. Kalau misalnya objeknya lebih kompleks, misalnya kita kasih sela-sela tangan seperti ini, dia belum bisa secanggih itu sih untuk bisa memisahkan sela-sela tangan. Nah, ada satu hal yang pengguna smartphone ini harus pahami, yaitu adalah semua fitur-fitur kamera tadi efektif hanya di resolusi 1080p 30 aja. Jika kita naikkan misalnya ke 1080p 60, fitur-fitur tadi akan mati semua, termasuk stabilisasinya. Selfie 1080p 60 tetap jadi satu kelebihan tersendiri sih sebetulnya. Tapi perlu diingat aja, kalau di bawah jalan, videonya tuh belum bisa stabil. Yang jelas kita jadi mesti sedikit repot untuk mendapatkan video yang ideal.
Lanjut ke kamera utamanya, pertama saya mau cek stabilisasinya dulu. By default, EIS atau Ultra Steady-nya itu tidak aktif ya. Jadi sepertinya bekerja cuma sensor shift-nya aja nih. Tapi sayangnya, menurut saya teknologi hardware stabilization seperti ini belum pas untuk mengatasi guncangan berat, seperti misalnya kondisi jalan seperti ini. Biasanya efek stabilisasi hardware ini lebih berasa untuk fotografi. Saat kita nyalakan Ultra Steady-nya, videonya jadi jauh lebih stabil. Tapi lagi-lagi saya harus ingatkan, ada keterbatasan teknis lagi di sini. Di mana saat kita pakai resolusi 1080p 60 atau 4K 30, videonya juga belum bisa stabil. Jadi jangan bingung ya kalau mau pilih resolusi atau frame rate tinggi, videonya jadi gempa. Itu karena memang efektifnya masih di 1080p 30 aja. Termasuk fitur-fitur ekstranya seperti bokeh video dan juga HDR video. Ngomongin HDR video, kamera utamanya juga bisa pakai fitur ini ya. Ini contoh hasil tanpa HDR video, lalu yang ini menggunakan HDR video. Lumayan kelihatan ya bedanya, meski lagi-lagi demi dynamic range extra, detailnya jadi agak menurun sedikit. Dan perlu diingat lagi, jika kita aktifkan fitur ini, stabilisasi video akan mati dan belum bisa untuk resolusi di atas 1080p 30. Jadi singkatnya kita harus pilih, mau kualitas gambar yang bagus, atau videonya stabil, atau mau pakai fitur. Kurang lebih seperti itulah, kita belum bisa mendapatkan semuanya. Lanjut ke kamera ultrawide-nya, kita tes dari stabilisasinya dulu. 1080p 30 plus Ultra Steady-nya sih mantep banget ya, smooth banget videonya. IIS-nya juga cukup rapi, tapi lagi-lagi kalau di atas 1080p 30 ya gempa videonya. Paling nggak, di ultrawide ini bisa 1080p 60 fps loh. Itu fitur yang super langka di smartphone mid-range sekarang. Coba deh, buat kalian yang tahu, harga di bawah 6 juta, smartphone mana lagi yang ultrawide-nya bisa 1080p 60 fps? Kok saya ngerasa jarang banget ya? Coba deh kalian komen, bisa aja saya yang kelewat kan? Dan satu hal lagi yang nggak kalah luar biasa dari kamera ultrawide-nya adalah kemampuan autofokusnya. Jadi di sini nggak pakai kamera gimmick makro 2 megapiksel lagi dah. Ini ultrawide itu udah autofokus, bisa langsung menjadi kamera makro, karena jarak fokusnya deket banget, dan kita bisa video dengan kualitas tinggi juga. Nah, makro kualitas tinggi kayak begini nih yang bener nih. Nggak usah lah pakai kamera 2 megapiksel makro kayak yang lain. Sekarang kita tes low light videonya, kamera utamanya seperti ini, detailnya masih ada, warna masih terjaga, tapi kalau ketemu area gelap seperti menghadap langit seperti ini, jadi seperti ada flickering dikit gitu sih. Ditambah lagi, flare cahaya lampu juga cukup terasa di sini sayangnya. Overall videonya masih usable, tapi belum bisa melawan kompetitornya yang sudah pakai Sony IMX766. Kemudian kamera ultrawide-nya seperti ini, masih cukup usable videonya menurut saya. Gambar sedikit lebih noisy memang ketimbang kamera utamanya. Dan overall gambarnya juga sudah terasa soft, yang lucu. Flare cahayanya malah lebih mending ketimbang kamera utamanya. Lanjut untuk kamera selfie-nya, menurut saya masih cukup oke juga. Detailnya nggak hilang-hilang banget lah. Warna masih terjaga, dan yang penting menurut saya frame rate-nya juga masih aman di 30 fps. Belum ngedrop sampai bikin videonya patah-patah, masih aman lah. Satu hal kecil yang mau saya komplain terkait video adalah tidak adanya grid di mode video. Di mode foto padahal ada, tapi entah kenapa di video tidak ada. Jika kita mau minta tolong orang lain rekamin kita, dan mode video tidak ada gridnya, siap-siap aja kitanya bakal miring nggak di tengah posisinya. Soalnya preview di menu kameranya ini memang agak bikin bingung untuk menentukan mana sih tengahnya. Nah, sekarang kita lanjut ngomongin foto. Untuk foto sih, saya nggak ada komplain dari segi kualitasnya ya. Saya cukup puas sama hasil fotonya. Satu hal yang sering terlewat sama produsen lain adalah kemampuan portrait plus HDR. Di sini bisa dua-duanya loh. Portrait mode tapi HDR-nya tetap jalan. Dan kemudian sensor shift OIS di sini memang membantu banget ya ketika low light. Bikin foto minim blur jika shutter speed agak sedikit melambat. Satu-satunya bisa saya komplain soal fotografinya adalah tidak adanya aspek rasio 16:9. Saya juga bingung sih kenapa hal sepele kayak begini nggak dikasih. Untuk fitur ekstra, yang pertama saya cobain slow motionnya. Karena kamera yang dipakai adalah ultra wide-nya, jadi sudut pandangnya akan jadi lebar sekali ya. Jarang banget sih ada yang bisa kayak begini. Untuk kualitas gambarnya sendiri sudah lumayan oke, terutama di 1080p 120-nya. Kalau lebih dari itu sih gambarnya udah pecah menurut saya. Andai aja Tecno bisa kasih opsi untuk pakai kamera utamanya, bakal lebih mantep lagi nih. Fitur ekstra lainnya saya ada cobain dual video, di mana kita bisa rekam dari dua kamera sekaligus untuk kamera utama dan selfie-nya. Sayangnya ultrawide-nya belum bisa. Kemudian ada juga yang namanya fitur Sky Shop. Kalau pakai fitur ini, pas foto pemandangan yang banyak langitnya, bisa jadi kayak begini nih. Atau kayak gini, atau kayak gini, atau kayak gini. Keren-keren kan hasilnya? Oke, itu dia pengujian kameranya Tecno Camon 20 Premier 5G. Menurut saya kameranya sudah cukup bagus, tapi memang Tecno masih ada beberapa PR sih, seperti software kameranya, keterbatasan teknisnya yang agak merepotkan, dan juga kemampuan video low light-nya yang belum bisa bersaing dengan kompetitor sekelasnya. Tapi untuk foto sih menurut saya udah mantep banget lah, baik terang ataupun low light. Dan kameranya ini tetap punya keunggulan yang sulit dilawan kompetitornya, seperti 1080p 60 di semua kameranya, termasuk ultrawide-nya. Kemudian kamera utama dan ultrawide-nya bisa 4K juga,
Ditambah lagi ultrawide-nya autofocus, langka loh ini. Jadi mestinya Tecno tinggal level up sedikit lagi untuk bisa bersaing dengan kompetitornya dari segi software. Dan mungkin jika memang keterbatasan teknis itu disebabkan oleh SoC-nya, mungkin kedepannya Tecno bisa pilih SoC dengan ISV lebih mumpuni. Akhir kata, nice try Tecno. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk Netflix dia udah bisa L1 atau Full HD, nggak ada masalah di sini. Untuk YouTube dia bisa sampai resolusi 4K, 60 fps dan HDR-nya udah aktif di sini. Mantap bener ya. Untuk haptic feedback di sini udah menggunakan Z-axis linear motor. Jadi getarannya terbilang presisi, pendek dan akurat. Masih ada beberapa smartphone di kelas harganya yang nggak senyaman ini haptiknya. Ini sih udah mantep bener. Premier lah di sini ya. Oke. Nah, untuk harga ya, dia dipatok di harga 5.999.000. Ya, cuma ada satu varian di sini, 8512. Harganya nggak nyampe 6 juta. Untuk info detail mengenai pembelian dan lain-lainnya kalian bisa cek langsung di deskripsi aja ya. Kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suhunya bisa terbilang tinggi kalau kita lagi main game berat di settingan yang pol gitu ya. Walaupun gamenya jalan, tapi suhunya emang tinggi. Jadi sebaiknya sih memang pakai kipas. Kalau nggak, performanya jadi kurang stabil. Kemudian, perekaman video di low light ini masih belum yang luar biasa mantap. Di kelas harganya kita udah nemu yang lebih keren lagi. Lalu ada beberapa keterbatasan teknis dari segi software kameranya yang mungkin untuk sebagian orang akan sedikit bikin bingung. Lalu untuk warna yang ditampilkan di layarnya, ini luar biasa vibrant ya, luar biasa gonjreng di sini ya. Tapi ini juga membuat dia kurang pas untuk ngedit-ngedit konten. Semoga ada update yang nyediain warna yang lebih natural di 100% sRGB. Kemudian dia belum punya headphone jack. Lalu untuk iklan ya tentunya ini masih agak mengganggu ya. Ikuti aja instruksi kami tadi untuk mengatasi iklan-iklannya. Dari sisi kelebihan, ya jelas yang pertama storage 512 GB. Ini mantep bener di kelas harga segini ya. Apalagi dengan kelengkapan seperti ini, dengan tampilan seperti ini, 512 GB sih mantep bener ya. Lalu desain tadi ya, super keren. Bagi kami ini desain smartphone paling keren di kelas harganya. Performanya juga bisa dibilang sangat kencang selama bukan untuk gaming berat ya. Kami belum nemu masalah dari segi performa. Jadi pengguna sehari-hari mantap di sini. Lalu kemampuan untuk fotonya ini terbilang sangat baik di sini. Untuk OIS-nya dia udah pakai sensor shift OIS juga ya. Dan dia punya fitur kamera yang langka di kelasnya seperti perekaman 1080p 60 fps di semua kamera. Kamera selfie, kamera utama, kamera ultrawide, semuanya bisa 1080p 60 fps. Kemudian untuk kedua kamera yang belakangnya bahkan bisa 4K dua-duanya. Lalu layarnya AMOLED 120Hz, punya in-display fingerprint. Bezel layar juga simetris di sini. Stereo speaker udah ada di sini, haptic feedbacknya mantap. Selfie flash ada di sini. NFC ada dan 5G ada. Plus isi boxnya lengkap ditambah case-nya yang spesial. Akhir kata, bisa dibilang smartphone ini memang layak untuk kelas harganya. Beberapa kelebihannya bahkan sulit ditandingi oleh kompetitor-kompetitornya. Tapi memang Tecno masih punya beberapa PR seperti yang udah kita sebutin tadi. Tapi pada akhirnya kalian yang harus menentukan kan, apakah kelebihan dari smartphone ini adalah yang kalian cari? Kalau iya, di kelas harga segini rasanya emang pantas sih yang satu ini. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.